Selamat datang kembali di channel YouTube Linguistik Forensik bersama saya, Thoriqul Haq. Dalam kesempatan ini, saya akan melanjutkan menyampaikan mata kuliah Linguistik Forensik dan kesempatan untuk melanjutkan mata kuliah di channel YouTube ini akan saya sampaikan tentang morfologi dan sintaksis dalam analisis linguistik forensik. Kita akan menyampaikan dulu secara mendasar apa itu morfologi dan apa itu sintaksis. Secara dasar, morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur kata dan perubahan bentuk yang berdampak kepada arti, sedangkan sintaksis adalah mempelajari pengaturan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Sederhananya, morfologi adalah analisis tingkat kata dan sintaksis adalah analisis tingkat kalimat. Dari keduanya itu mempunyai fokus pada analisis struktur kata dan susunan kalimat dari berbagai bahasa yang digunakan sebagai bentuk pembuktian atau sebagai barang bukti kebahasaan dalam kasus hukum. Ya, seperti ancaman, pencemaran nama baik, penulisan surat yang berdampak terhadap hukum, penyalahgunaan kewenangan terhadap pengkhianatan komitmen, misalnya tidak sesuai dengan MOU yang sudah disepakati. Nah, berkaitan dengan semua pembuktian bahasa, ucapan maupun tulisan maupun bentuk-bentuk yang lain, kalau fokus analisisnya adalah struktur kata dan susunan kalimat, ya salah satunya menggunakan analisis morfologi atau sintaksis. Oke, kita awali dari morfologi dulu. Morfologi ini tadi sudah saya jelaskan soal kata. Karena analisis tingkat kata, maka beberapa cara kerja analisis linguistik forensik apabila terjadi kasus terkait dengan kebahasaan, maka dari sisi morfologi, kalau tingkat analisisnya adalah tingkat kata ini, maka bisa dijadikan satu analisis tentang idiolek. Apa itu idiolek? Adalah kekhasan individu. Bahasa itu bila diucapkan oleh seseorang punya karakter, punya kekhasan masing-masing. Nah, kekhasan individu itu bisa dijadikan satu analisis, kira-kira kekhasan ucapan yang demikian ini, ucapannya siapa? Kata yang sering digunakan dalam ucapan ini, kira-kira juga sering digunakan oleh siapa? Karena kosakata seseorang itu macam-macam atau beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Orang punya kosakata yang mungkin lebih banyak ketika dia punya referensi lebih banyak. Dan juga karakter orang terhadap sambungan kata dari kata yang lain. Nah, idiolek ini menjadi salah satu cara pandang. Kalau ini didetailkan lagi, kira-kira dari satu kalimat ancaman misalnya, itu kata apa yang paling sering digunakan? Kata apa? Oke. Kemudian kata yang ada dalam satu kalimat ucapan itu, apakah kata yang berdampak terhadap hukum atau tidak? Oke. Kalau itu berdampak terhadap hukum, maka idiolek yang berkaitan dengan karakter seseorang itu bisa dianalisis. Yang kedua adalah berkaitan dengan kasus. Kasusnya apa dulu? Misalnya kasus ancaman yang ancamannya melalui pesan elektronik. Katakanlah akun yang ada di media sosial seseorang. Kata per kata dari kasus ancaman yang ada dalam satu
pesan elektronik tadi itu, secara kasus dari analisis morfologi itu bisa diidentifikasi yang kira-kira kalau kasus ini bertujuan khusus kalau itu diucapkan oleh orang tertentu kepada ancaman. Kan begini, tidak semua kasus itu berdampak kepada ancaman kalau dikatakan oleh orang yang sedang tidak mempunyai masalah dalam sisi problem sosial, problem kehidupan dengan orang lain, misalnya. Kata ini guyon atau tidak guyon, atau kata ini bercanda atau tidak bercanda, dari sisi kasus, kalau secara morfologi, analisis kata yang berdampak terhadap ancaman, dan orang itu diketahui adalah orang yang juga punya persoalan dengan orang lain, maka dari kasus orang per orang itu, kata yang digunakan itu punya identitas terhadap morfologinya. Identitas terhadap morfologi dari kata inilah yang kalau dalam setiap kasus itu juga bisa dianalisis. Yang ketiga adalah kesalahan bentuk kata. Nah, kesalahan bentuk kata itu ya macam-macam, namanya juga orang mengucapkan bahasa. Tetapi secara mendasar, analisis kesalahan bentuk kata itu mendeteksi konsistensi kesalahan morfologis untuk menentukan apakah satu orang atau lebih yang menulis dokumen tersebut melanggar hukum atau tidak. Bisa jadi orang melakukan kesalahan kata. Bisa jadi orang melakukan ucapan-ucapan yang secara lisan itu tidak jelas. Pernah nggak dengar kasus tentang Ahmad Dhani yang mengucapkan porno? Dan itu menjadi masalah yang dianggap pencemaran nama baik terkait dengan salah satu suku. Tetapi dari cara kerja morfologis itu bisa dijadikan analisis apakah Ahmad Dhani melakukan kesalahan kata atau tidak. Nah, itu bisa diidentifikasi. Apa identifikasinya? Misalnya berulang tidak mengucapkan kesalahan kata itu. Kalau berulang mengucapkan kesalahan kata, apa iya itu dikatakan kesalahan kata. Tapi kalau tidak berulang, hanya sekali misalnya, dan itu kalau bahasa Jawa namanya kesleo kata, gitu ya, ucapan yang salah dan kemudian dibetulkan. Nah, apakah itu pencemaran nama baik? Berikutnya, sintaksis. Oke, sintaksis itu secara prinsip dasar, tadi sudah saya sampaikan, adalah analisis tingkat kalimat. Karena ini analisis tingkat kalimat, tentu biasanya dari setiap analisis linguistik forensik itu, kalau berdasarkan morfologi dan sintaksis, maka morfologi dulu diselesaikan secara kata, kemudian sintaksisnya. Oke, sintaksis karena ini adalah analisis tingkat kalimat, maka tentu yang lebih dominan adalah struktur. Pertama, struktur kalimat yang berkaitan dengan ucapan yang berdampak terhadap hukum, misalnya ujaran kebencian, ancaman, apakah struktur itu memiliki makna ujaran kebencian atau ancaman. Struktur katanya bisa dianalisis. Apakah struktur kata itu deklaratif atau pernyataan, atau struktur kata itu imperatif, perintah atau ajakan, atau struktur kata itu kata ganti. Karena itu berdampak itu. Kalau itu deklaratif, pernyataan, ya mungkin personal. Dia akan membunuh seseorang dengan ucapan-ucapannya dia sendiri. Tapi kalau imperatif ajakan, itu bisa berdampak bahwa dia tidak sekedar ujaran ancaman, tapi dia juga otak terhadap kalau itu terjadi kriminal. Otak terhadap kalau itu terjadi kriminal, dalam sintaksis itu bisa dianalisis struktur katanya. Yang berikutnya dalam sintaksis itu antara lain adalah
stilistika forensik. Oke, stilistika ya. Nah, stilistika ini adalah cara analisis yang menganalisis gaya bahasa, apakah kalimatnya panjang-panjang atau kalimatnya pendek-pendek, apakah ada kompleksitas sintaksis dalam satu kalimat itu, atau menentukan penulis yang anonim. Nah, berkaitan dengan gaya bahasa, kemudian menentukan penulis anonim, kemudian bisa mengurai tentang kompleksitas sintaksisnya. Kalau stilistikanya dari setiap gaya bahasa itu bisa dianalisis dalam satu kalimat, maka ya, sintaksis bisa dijadikan salah satu cara kerja linguistik forensik untuk menentukan bagaimana bahasa itu berdampak terhadap hukum atau tidak. Tentu melihat kasusnya. Kasusnya pasti beda-beda dalam setiap persoalan bahasa. Tetap di channel YouTube Linguistik Forensik.